Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Agustina, NIM 2020604067, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya akan menyampaikan surat At-Taubah ayat 103 dan surat Al-Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanullahum wallahu syami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92. Asbab Al-Nuzul Surat At-Taubah ayat 103. Sulaiman Jumal dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Lahiyah menjelaskan asbab Al-Nuzul, bahwa pada waktu Rasulullah akan melaksanakan perang Tabuk, ada beberapa orang sahabat yang enggan ikut berperang, yaitu Abi Lubabah dan kawan-kawannya. Mereka minta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut berperang bersamanya dengan alasan tertentu. Namun, pada akhirnya, mereka sangat menyesal karena tidak ikut berperang bersama Rasulullah. Untuk menyatakan penyesalan itu, Abi Lubabah beserta kawan-kawannya mengikatkan dirinya di pagar masjid dengan rantai yang berat selama belasan malam. Anak perempuannya melepaskan ikatan itu tak kala Abi Lubabah akan sholat dan qadha hajat. Setelah itu, Abi Lubabah diikatkan kembali oleh anaknya ke pagar masjid. Ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk dan melihat mereka yang diikat tersebut, beliau bertanya, siapa mereka? Lalu dikatakan kepadanya bahwa mereka itu adalah orang-orang yang menyesal karena tidak ikut berperang bersama Rasulullah, dan mereka mengikatkan diri ke pagar masjid dan bersumpah tidak akan ada yang melepaskan mereka kecuali Rasulullah. Lalu beliau bersabda, saya tidak akan melepaskan mereka sampai saya diperintahkan Allah untuk melepaskan mereka. Setelah itu turun ayat 102 yang berbunyi, Tarofu bizunubihim halatu amalan salihau wa horosayyi, yang artinya mereka mengakui dosa mereka, mencampurkan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Setelah mereka dilepaskan oleh Rasulullah, mereka kembali ke rumah dan kemudian datang membawa sejumlah harta dan menyerahkannya kepada Rasulullah. Mereka berkata, hai Rasulullah, inilah harta yang menyebabkan kami tidak ikut perang bersamamu. Ambillah dan sedekahkanlah kepada siapa yang engkau kehendaki. Rasulullah bersabda, aku tidak diperintahkan mengambil harta itu. Dengan jawaban Rasulullah yang demikian, turunlah ayat 103 dari surat At-Taubah tersebut. Setelah ayat itu turun, Rasulullah mengambil sepertiga dari harta itu, kemudian menyedekahkannya kepada fakir miskin. Huz, artinya ambillah. Kata perintah ambillah ditunjukkan kepada Nabi Muhammad untuk mengambil sepertiga dari harta itu, kemudian menyedekahkannya kepada fakir miskin, yang mana dilihat dari surat At-Taubah ayat 103, yaitu, ambillah olehmu, hai Muhammad, sebagian harta mereka, sebagian pemberian. Dengan pemberian itu membersihkan dan mensucikan diri mereka dari dosa, dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu itu menjadi rahmat bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.
Dalam memahami ayat 103 tersebut, ada yang berpendapat bahwa ayat itu merupakan perintah kepada pemimpin untuk mengambil zakat dan ada yang berpendapat bukan perintah mengambil zakat. Alasan pendapat yang pertama yang berpendapat bahwa ayat ini merupakan perintah mengambil zakat adalah: 1. Ketika orang yang tidak ikut perang Tabuk menyatakan taubat dari kesalahan, mereka mengaku sebagian penyebab adalah karena cinta kepada harta, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah-Nya untuk mengambil sedekah wajib atau zakat dari harta mereka sebagai bukti mereka telah bertaubat. Yang kedua, Ibnu Athiyah mengatakan kata sedekah itu adalah mujmal, maka berhajat kepada tafsir, yaitu dari arti zakat. Ini menunjukkan bahwa pemimpin itu mengurusi pengambilan al-sodaqoh atau zakat dan mengawasinya. Dan yang ketiga, Al-Maghri juga mengatakan bahwa Abu Bakar memerangi orang-orang yang enggan berzakat. Ini merupakan bahwa mengambil zakat itu adalah wajib pemimpinnya. Kata amwalihim artinya harta-harta mereka dalam ulum Al-Quran. Kata amwalihim itu termasuk dalam kajian muqabalah al-jambi, al-jam, yaitu kata amwalihim dan him, yang berarti harta masing-masing orang yang merasa berdosa karena tidak ikut perang Tabuk bersama Nabi. Siapakah yang dimaksud harta mereka tersebut, yaitu Abi Lubabah dan kawan-kawannya. Mereka sama-sama mengumpulkan harta untuk dibawa dan diserahkan kepada Nabi. Setelah harta mereka terkumpul, mereka berkata, "Hai Rasulullah, inilah harta kami yang menyebabkan kami tidak ikut berperang bersamamu. Ambillah harta ini dan sedekahkanlah kepada siapa yang engkau kehendaki." Lalu Rasulullah mengambil sepertiga dari harta itu dan memberikannya kepada fakir miskin. Dalam memahami kata sedekah, pada surat At-Taubah ayat 103, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mufassirin. Ada yang mengatakan sedekah dengan makna zakat, dan ayat itu merupakan perintah mengambil zakat oleh pemimpin, sementara mufassir lain mengatakan itu bukan perintah mengambil zakat, dan kata sedekah pada ayat itu adalah dalam arti sedekah biasa. Kata sedekah digunakan dalam dua bentuk, yaitu ada yang digunakan untuk orang yang memberikan harta secara sukarela, dan ada kala digunakan untuk makna memberikan wajib, yaitu zakat. Yang pertama, di antara para ulama yang memahami kata sedekah dalam arti zakat adalah Ibnu Athiyah mengatakan bahwa kata sedekah itu mujmal dan bermakna zakat. Hal itu menunjukkan bahwa pemimpin itu mengurusi pengambilan zakat dan mengawasinya. Yang kedua, dalam tafsir Al-Kabir, Fakhr Al-Razi berpendapat bahwa mempertanggungjawabkan ayat ini kepada zakat wajib lebih Allah. Yang ketiga, Al-Maghri mengatakan bahwa Abu Bakar memerangi orang yang tidak memberikan zakat, maka kata sedekah dalam ayat tersebut berarti zakat. Dan yang keempat, Rashid Ridha menafsirkan kata sedekah dalam arti zakat, dan bahkan dia mengatakan wajib memberikan zakat kepada imam dengan alasan bahwa Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak memberikan zakat. Adapun pendapat mufassirin mengatakan bahwa sedekah dalam arti tersebut bukan zakat dan dapat dijelaskan berdasarkan keterangan mereka sebagai berikut. Yang pertama, Burhanuddin Al-Bukhari berpendapat bahwa kata sedekah itu bukan zakat. Alasannya, Nabi mengambil sepertiga dari harta mereka. Yang kedua, Abi Al-Barakat dalam tafsirannya Madarik Al-Tarzil Al-Hakai Al-Tawil mengatakan bahwa kata sedekah dalam ayat itu adalah sedekah kafarat dosa mereka, bukan zakat. Yang ketiga, dalam tafsir Ruh Al-Bayan, setelah memperhatikan keterangan yang dikemukakan oleh masing-masing pihak yang berbeda pendapat, maka alasan yang lebih kuat adalah dalil yang mengatakan bahwa kata sedekah itu bukan sedekah wajib, karena dalilnya didukung oleh hadis yang menjelaskan asbab al-nuzul dan munasabah ayat, serta sejumlah keterangan lain selain keterangan di atas. Walaupun ada kata perintah kata sedekah tidak diartikan dengan zakat, karena dalam ayat yang lain surat Al-Mujadilah ayat 12 yang senada dengan ayat ini, kata sedekah juga tidak diartikan zakat. Dalam ayat di atas, kata sedekah bukan berarti zakat, karena tidak mungkin setiap sahabat munajat dengan Nabi lalu memberikan zakat. Ayat ini sama dengan 103
tersebut terdapat kata perintah sedekah dan menyebutkan kata faqaddimu. Kata sedekah di sini bukan berarti zakat. Sekalipun dalam ayat ini terdapat kata perintah, begitu juga ayat 103 tersebut, walaupun terdapat kata khuz, tetapi tidak menunjukkan makna zakat. Ini sesuai dengan riwayat hadis yang menyebutkan asbab al-nuzul dan munasabah ayat serta keterangan lainnya yang telah dikemukakan sebelumnya. Kesimpulan dari ayat ini, dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa perbedaan para mufasir dalam memahami kata sedekah dan kata khuz dalam surat At-Taubah ayat 103 terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama, mufasir berpendapat bahwa sedekah itu adalah sedekah biasa. Sedangkan kelompok yang kedua, mereka berpendapat kata sedekah dalam ayat tersebut adalah sedekah wajib atau zakat. Mereka pada dasarnya mengatakan bahwa kata khuz itu adalah kata perintah wajib dan kata tutohiruhum wa tuzakkihim menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan kata sedekah itu adalah zakat karena zakat itu untuk menyucikan diri. Namun setelah ayat tersebut dikaji dengan pendekatan ulum Al-Quran yang meliputi asbab al-nuzul dan munasabah ayat, maka kata sedekah itu lebih dekat kepada pengertian sedekah biasa, bukan dalam arti zakat. Jelasnya ayat Al-Taubah ayat 103 tersebut bukan memerintahkan Rasulullah untuk memimpin atau imam untuk mengambil zakat dari muzaki. Akan tetapi muzaki atau orang yang mau bersedekah hendaknya menyerahkan sendiri atau secara sukarela zakat atau sedekahnya. Dengan demikian, berdasarkan kajian dari sudut pandang ulum Al-Quran, pemimpin tidak ada kewajiban untuk mengambil zakat dari orang-orang yang dipimpin. Baiklah, itu saja penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.